Hai seluruh, halo guys, selamat datang di channel Mamang Story. Selamat datang di segmen Dramari, Drama Mamang Story. Sebuah segmen baru di mana Mamang akan membahas film drama dari Indonesia. Kali ini Mamang akan bahas sebuah film yang berjudul Andai Ibu Tidak Menikah Dengan Ayah. So, seperti apakah ceritanya? Hayu, meluncur. Film ini mengisahkan tentang Alin. Dia adalah anak kedua dari 3 bersaudari. Saat ini ia berkuliah di Jakarta di Fakultas Kedokteran. Sementara keluarganya tinggal di Bogor, guys. Ayah ibunya pun masih lengkap. Sang ayah bernama Tio, sementara ibunya bernama Wulan. Sudah Mamang sebutkan di awal, Alin 3 bersaudari. Kakak perempuannya bernama Anis, sementara adiknya bernama Asya. Di awal cerita terlihat suasana rumah di pagi hari. Ibu tampak khawatir dengan atap rumah yang sudah bocor. Alin biasanya tinggal di kos dekat kampusnya yang ada di Jakarta. Tetapi sekarang ia sedang pulang ke rumahnya yang ada di Bogor, Slur. Pagi itu Alin akan berangkat ke kampus. Tapi kipas angin di kamarnya ternyata rusak, sehingga ia sulit mengeringkan rambut. Alin meminjam kipas angin di kamar ibu. Karena kipas dicabut, ayah akhirnya bangun. Dia minta Alin tidak membawa kipasnya itu, tetapi Alin buru-buru. Padahal bapak bisa lanjut tidur sampai sore, Slur. Tetapi karena kejadian tadi, mata bapak jadi melek, sehingga dia keluar kamar dan sebat rokok 1 batang. Kemudian, ternyata Anis, dia sudah punya anak. Namanya adalah Nando. Pagi itu Anis buru-buru mengantar Nando ke sekolah karena hampir telat. Lalu Anis kesulitan mencari kunci motornya. Ya, kunci motor mana ya, Bu? Beberapa lama Anis mencari, namun tak kunjung ditemukan. Hingga akhirnya ibu turun tangan, dan seketika kunci motor ketemu juga, Slur. Sambil mengeringkan rambut, Alin melihat lembar skripsinya, yang mana banyak revisian dari dosennya. Perasaannya semakin buruk ketika kipas angin ibu ternyata mati juga. Hampir saja Alin mengeluh kepada ibu, tetapi setelah dipukul beberapa kali oleh Asya, akhirnya kipas angin itu menyala lagi. Kemudian Asya minta tolong kepada ibu untuk menyiapkan seragam olahraganya dan masukkan ke dalam tasnya. Bu, baju olahraga Aca di mana ya? Di sisi lain, Anis masih butuh bantuan ibu karena motornya tidak bisa diselah. Bu, motornya nggak bisa di starter. Rasanya ibu sibuk sekali di pagi itu. Semua anaknya membutuhkan bantuannya. Sementara itu, ayah hanya bersantai sambil merokok di halaman belakang. Padahal ayah adalah satu-satunya laki-laki yang ada di rumah itu. Namun tidak ada perannya, Slur. Anis mengantar anaknya dengan motor dan Alin ikut sampai stasiun kereta api. Sementara Asya, ia pergi sekolah dengan pacarnya. Sehari-harinya, Ibu Wulan menggoes sepeda di pagi hari untuk mengambil cucian kotor para pelanggannya. Karena Ibu Wulan punya usaha laundry, guys. Para tetangga menawarkan ibu untuk sarapan sebentar. Dan jangan goes sepedanya terus, nanti makin kurus katanya. Namun ibu tidak memikirkan ucapan orang lain. Ia fokus bekerja dan juga berhemat demi bisa menghidupi anak-anaknya. Dan film Andai Ibu Tidak Menikah Dengan Ayah baru saja dimulai. Sebelum ke videonya, Mamang mau kasih informasi dulu. Sebenarnya, selain bikin konten, Mamang juga jualan nih, Slur. Jualan apa emangnya, Mang? Mamang jualan cemilan basreng atau bakso goreng. Makanan kekinian yang digemari oleh anak-anak muda sekarang nih. Bakso goreng yang crispy, dibaluti bumbu pedas dengan aroma daun jeruk yang sangat segar. Mamang jamin pedesnya juara, Slur. Kita nggak pelit kasih bumbunya. Cocok banget buat kalian yang suka pedas. Pasti bikin lagi. Yuk di order sekarang. Mamang taruh link toko Shopee-nya di kolom deskripsi ya. Hatur nuhun. Dengan naik kereta api, akhirnya Lin sampai juga di kampus.
Namun saat itu dosen mengatakan, jika data dari penelitian Alin hasilnya tidak konsisten. Maka dari itu, dia harus mengulang lagi skripsinya. Hal tersebut membuat Alin merasa sedih, karena jika skripsinya tak kunjung selesai, maka dia harus terus membayar uang kuliahnya. Dan di hari itu, kabar buruk datang kepada Alin, di mana program beasiswanya terancam menghilang, karena program efisiensi dana dari pemerintah. Alin disarankan oleh operator kampus untuk menghadap kepada wakil dekan, membahas tentang biaya kuliahnya. Namun ketika itu, tak ada satupun orang di kantor wadeknya. Lalu Alin bertemu dengan dua temannya, Lulu dan juga Aldino. Alin berkata jujur jika ia merasa bingung, beasiswanya terancam dicabut, sementara dia belum lulus dan dia tidak sanggup untuk bayar kuliahnya sendiri. Kalau nggak kuliah, nanti gue ngapain? Ucap Alin. Lulu berkata, kalau nggak kuliah, Alin langsung nikah aja sama Irfan pacarnya yang kaya itu. Nanti kalau udah nikah, gak perlu pusing-pusing lagi ngerjain tugas. Dan bisa minta uang sama suami buat foya-foya. Tidak lama kemudian, Irfan datang dengan mobilnya untuk menjemput Alin. Di sisi lain, Anis akan berangkat melamar pekerjaan. Namun sebelum pergi, ayah menyuruh agar Anis membuatkannya segelas kopi. Anis marah sebenarnya, namun dia menahan emosi. Lalu bapak memberi saran. Anis sudah lama berkeliling mencari kerja, tapi tak kunjung mendapatkannya. Bapak memberi saran, Anis jangan pilih-pilih pekerjaan, yang penting bisa menghasilkan. Apalagi zaman sekarang, zaman lagi susah. Anis berkata, yang keliling aja susah dapat kerja, apalagi yang duduk-duduk doang sambil minum kopi. Seketika ayah merasa tersindir mendengar hal itu. Irfan adalah pegawai kantor yang mapan. Dia berniat ingin menikahi Alin. Bahkan dia pun akan DP rumah baru untuk hunian mereka berdua di masa depan. Kapan kamu mulai ke rumahnya? Sebelum makan. Tetapi Alin masih pikir-pikir dulu. Dia belum sepenuhnya siap untuk menikah, guys. Karena beasiswanya terancam dicabut, maka Alin memutuskan tidak perpanjang kos lagi. Lebih baik dia pulang ke rumah supaya uang sewa kosnya bisa ditabung. Walaupun nanti Alin harus bolak-balik Jakarta Bogor setiap harinya. Dia pun dibantu oleh Irfan dalam proses pindahan kosnya. Sementara itu, bapak yang sendirian di rumah mendapatkan notifikasi di handphonenya, yaitu adalah iklan judi online. Bapak seketika tergiur. Dia pun masuk ke dalam kamar dan berusaha mencari uang. Kemudian bapak berhasil menemukan uang di dalam tas ibu sulur dan ia membawanya. Malam harinya, hujan turun dengan sangat deras. Atap rumah bocor sehingga air menjadi rembes. Ibu Anis dan Asya bergegas mengambil ember untuk mengatasi air bocor. Namun nahas, atap seketika jebol karena tak kuasa lagi menahan beban air yang bocor. Ibu tak bisa membiarkan hal ini, bisa-bisa rumah menjadi banjir. Sementara itu, bapak tidak ada di rumah, entah kemana bapak pergi. Mau tidak mau, ibu naik ke atap rumah untuk menutupi atap yang jebol. Saat itu Alin baru pulang dengan diantar oleh Irfan. Ia terkejut, rumahnya bocor sangat parah. Alin semakin terkejut saat melihat ibunya ada di atas genteng. Ia minta ibu untuk segera turun. Tapi ibu tetap berusaha untuk menutup atap yang jebol. Dan dia minta Alin agar menjauh dari area bocor tersebut. Irfan hanya diam saja saat itu karena ia tidak biasa dengan kondisi seperti ini. Dan dia bingung harus membantu dengan seperti apa. Anis menatapnya dengan sinis. Irfan sama saja dengan ayah, walaupun laki-laki, tapi nggak ada gunanya. Seketika listrik mati. Saat itu Alin menyuruh Irfan agar pulang saja. Masalah ini bisa diatasi oleh keluarganya. Maka dari itu Irfan pamit pulang. Akhirnya hujan reda. Mereka semua mengepel lantai yang basah. Kemudian, tanpa sengaja Alin melihat
buku diari milik ibu di bawah kursi. Lalu ia memberikannya kepada ibu. Setelah itu ada seorang tamu yang datang. Entah siapa orang itu, namun dia memberi ucapan selamat ulang tahun untuk ibu. Dan dia tampak khawatir dengan rumah ibu yang bocor parah. Mendengar itu, anak-anak ibu seketika terkejut. Mereka lupa jika hari ini adalah hari ulang tahun ibu. Untungnya di kulkas masih ada sisa sepotong kue. Mereka merayakan ulang tahun ibu. Walaupun sederhana, tapi terasa hangat. Mereka harap ibu sehat dan bahagia di usia tuanya. Malam semakin larut, akhirnya bapak pulang. Ia melihat rumah sudah dalam keadaan kacau. Ayin bertanya ayah dari mana, namun ayah tidak menjawab. Ayah lalu datang ke kamar. Saat itu ibu sudah tahu ayah mengambil uangnya. Pada awalnya uang itu akan ibu setorkan tabung ke bank. Dan karena atap bocor, ibu berencana akan pakai uangnya untuk membenarkan atap. Tapi ternyata uangnya udah diambil sama ayah. Ayah berkata jika nanti akan mengembalikan uangnya. Kamu pikir saya nggak tahu? Saya lihat semua ini. Emangnya selama... Pertengkaran pun terjadi malam itu. Asya segera pakai headset karena ia tidak senang jika orang tuanya mulai ribut. Setelah bertengkar, ayah pergi dari rumah lagi sulur. Ibu kemudian membuka buku diarinya. Ia membaca buku itu dengan perasaan sedih. Lalu supaya badan dan pikirannya segar, ibu memutuskan untuk mandi saja. Di saat itulah, Alin membuka diari milik ibu. Di sana Alin membaca kisah cinta ibu waktu muda dulu dengan pacarnya yang bernama Biru. Dulu di tahun 1997, Biru mengajak ibu untuk jalan-jalan melihat kembang api. Mungkin sosok Biru adalah ayah, dan entah mengapa ibu menyebutnya dengan panggilan Biru. Biru berjanji akan terus bersama Wulan sampai tahun-tahun selanjutnya. Lalu Alin berhenti membaca buku karena ia terciduk oleh si kecil Nando. Alin mengajak ponakannya itu untuk tidur di kamar. Setelah itu, Alin tidur di kursi tengah karena si adiknya sibuk teleponan sama pacarnya. Saat itu Alin mengobrol dengan Kak Anis. Alin bertanya, waktu dulu, waktu dia belum lahir, apakah ibu sama ayah suka main kembang api? Anis mengingat masa lalu. Namun seingatnya, ibu dan ayah tidak pernah main kembang api, bahkan di momen tahun baru sekalipun. Alin menjadi berpikir kembali, mungkin sepertinya sosok Biru yang ada di diari ibu bukanlah bapak. Keesokan paginya, Alin bertanya kepada ibu, selama menikah dengan ayah, apakah ibu pernah bahagia? Ibu seketika tertawa. Memangnya ibu terlihat tidak bahagia setelah menikah dengan ayah? Dari cerita ibu, Alin mengetahui jika dulu ibu tidak pacaran sama ayah, tapi langsung menikah karena dijodohkan. Alin semakin yakin sosok Biru adalah pacar masa lalu ibu, sementara ayah adalah laki-laki yang dijodohkan dengan ibu. Saat itu ayah pulang, ibu langsung minta uang ganti kepada ayah untuk membenarkan atap rumah. Tapi ayah sangat mengantuk. Saat itu dia belum tidur dari semalam. Dengan nada tinggi, ayah mengatakan jika dia akan mengembalikan uang itu dan membenarkan atap rumahnya. Tapi sekarang dia mau tidur dulu. Terpaksa ibu harus pergi ke ATM guys untuk mengambil uang karena atap rumah harus segera diperbaiki sebelum turun hujan lagi. Kebetulan Anis akan jemput Nando sekolah, jadi Anis sekalian antar ibu ke ATM-nya. Siang harinya Irfan datang ke rumah. Dia mengajak Alin untuk survei calon rumah baru mereka. Namun Irfan datang mendadak. Alin sedang fokus revisi skripsinya. Saat itu ia menolak ajakan Irfan. Irfan meyakinkan Alin tentang pernikahan mereka. Namun Alin tampak belum yakin sulur. Lalu kemudian Alin sadar HP ibunya ketinggalan di rumah. Ia melihat ada laki-laki yang kirim chat ke HP ibu. Dia mengajak ibu untuk makan bersama siang ini.
Tidak lama Kak Anis menelepon. Dia minta Alin membawakan HP ibu ke toko laundry. Alin segera pergi ke laundry untuk mengantarkan HP ibu. Dan saat itu, ternyata ibu sudah janjian dengan teman laki-lakinya. Terlihat dia sudah menunggu di dalam mobil dan mereka pun hendak pergi. Alin kemudian minta Irfan untuk mengikuti mobil itu. Lalu terlihat jika ibu dan laki-laki itu makan siang di sebuah restoran. Mereka tampak dekat sulur. Alin jadi berpikir jika ibunya berselingkuh. Sepulangnya Alin melihat ayah sedang mengawasi para tukang yang membenarkan atap rumah. Padahal dari tadi dia tidak mengawasi, tetapi malah main judi di HP sulur. Dan para tukang itu pun tidak dibayar oleh ayah, sehingga mereka bekerja asal-asalan. Kemudian ayah ingin mengobrol dengan Alin. Jika siang tadi, ayah tidak sengaja mendengar obrolan Alin dengan Irfan. Ayah rasa Irfan itu laki-laki yang serius dan juga tanggung jawab. Dia setuju jika Alin menikah dengannya. Sementara itu, Alin jadi curiga jika laki-laki yang makan siang dengan ibu tadi adalah sosok biru. Alin segera buka diari milik ibu lagi untuk mencari tahu lebih lanjut tentang sosok biru. Pada 14 Maret 1997, Biru datang ke rumah untuk menyatakan keseriusannya kepada Wulan. Saat itu Biru masih kuliah di jurusan kedokteran. Namun di samping itu, Biru punya sebuah usaha kecil yang sedang dikembangkan. Ia yakin dengan itu dapat menghidupi Wulan. Namun ayah Wulan tidak setuju. Biru itu belum lulus kuliah dan malah sibuk ngurusin bisnis kecilnya. Ayah rasa Biru tidak fokus dan tidak cocok untuk menikahi Wulan. Saat itu Wulan menangis. Dia kesal karena ayahnya tidak mau mengerti keadaan Biru. Padahal ia cinta dan sayang kepada Biru. Rupanya ayah kesal dengan sosok Biru. Dia sering ajak Wulan untuk bolos kuliah. Padahal ayah sudah membiayai kuliah kedokteran Wulan, yang mana tidak murah. Sebelum pergi, Wulan menghampiri Biru. Biru minta maaf karena ia belum sempurna dan tidak bisa meyakinkan ayahnya Wulan. Tetapi ia berjanji akan fokus kuliah dan lulus dengan gelar dokter, supaya suatu saat nanti bisa kembali lagi ke sini dan melamar Wulan. Lalu setelah itu, Biru pergi dan berpisah dengan Wulan. Itulah nasib ibu Wulan saat dulu, dan sekarang nasib ibu sangat memprihatinkan. Setiap hari dia bekerja, sampai tangan dan kakinya menjadi rusak. Terlihat pula kulit ibu berubah menjadi warna kuning, menandakan jika tubuhnya tidak baik-baik saja. Alin datang lagi ke laundry ibu. Kali ini dia ingin bantu pekerjaan ibu. Aku mau bantuin ibu. Kemudian mereka jemur baju bersama. Ibu jadi ingat, dulu Alin sangat senang main air sampai rumah menjadi basah. Ketika kakaknya Anis terjatuh akibat genangan airnya, Alin malah menertawakannya. Sekarang anak itu udah besar, udah mau jadi dokter. Udah mau jadi dokter. Ibu kemudian duduk menatap bangga kepada Alin. Tidak terasa hari sudah petang. Mereka pun pulang ke rumah. Saat itu sendal Alin putus. Kayaknya masih bisa deh. Nanti ibu akan membenarkan sendal itu. Kemudian ibu langsung melepaskan sendalnya dan menyuruh Alin untuk memakainya. Ia pun berjalan tanpa alas kaki sulur. Ia beralasan untuk terapi supaya Alin tidak khawatir. Sementara itu, Bapak sibuk nongkrong sama teman-temannya. Namun Bapak gak punya uang, sehingga dia pun minta rokok 1 batang. Dia sering diledek oleh teman-teman tongkrongannya, di mana Pak Tio itu hanya mengandalkan uang dari calon menantunya yang kaya raya, dan dia hidup bergantung kepada istrinya. Hal itu membuat ayah seketika marah. Dia melempar rokok yang diambil tadi, kemudian bergegas pergi. Malam harinya, Kak Anis menemukan banyak rambut rontok di dapur sulur, padahal rambutnya tidak ada yang rontok. Saat itu mereka pun makan malam bersama, kecuali Bapak.
Ibu mengajak anak-anaknya untuk hadir ke acara keluarga di mana anak Tante Tita besok ulang tahun. Setelah makan, Alien dan Asya pergi ke warung untuk beli salep kutu air untuk ibu. Saat itu Alien bertanya siapa sosok laki-laki yang sering bertemu dengan ibu. Alien memang jarang pulang ke rumah karena tinggal di kos dekat kampusnya. Paling Alien pulang setiap 2 bulan sekali. Dan Alien tidak mengetahui jika laki-laki itu setiap bulan suka main ke rumah. Asya menjelaskan, namanya adalah Dr. Andri. Dia teman ibu. Kalau ke rumah, dia suka bawa obat untuk ibu. Bapak pun tak pernah mengetahui kedatangan Dr. Andri karena dia jarang ada di rumah. Ketika akan pulang, Asya panik sejadi-jadinya karena melihat debt collector. Mereka kenal dengan wajah Asya. Ibu sering ditagih oleh mereka sulur untuk membayar hutang ayah. Sesampainya di rumah, ibu sudah membenarkan sendal Alien yang copot. Saat itu Alien bertanya, tadi ada debt collector yang datang ke rumah. Namun ibu berbohong dengan menjawab tidak. Tadi ada debt collector Bu datang. Enggak. Banyak derita yang ibu alami, namun ia pendam sendirian. Dia tidak ingin merepotkan anak-anaknya. Ia pun hanya bisa menangis dalam kesendirian. Keesokan harinya, Dr. Andri datang ke rumah. Dan saat itulah Alien bertemu dengannya. Dr. Andri membawa tukang untuk membenarkan atap rumah ibu. Ternyata kemarin tukang yang dibawa oleh ayah tidak benar kerjanya. Jadi atap masih bocor. Setelah itu dokter segera pulang dan bertepatan dengan ayah yang baru pulang sulur. Ayah bertanya tadi itu siapa. Supaya ayah tidak marah, Alien mengatakan itu adalah tukang. Ayah merasa heran, kenapa tukang mobilnya sangat bagus. Lalu tidak lama dari itu, Irfan datang ke rumah tanpa sepengetahuan Alien. Rupanya Irfan diminta oleh ayah untuk datang hari ini ke rumah karena mereka semua akan pergi ke rumah Tante Tita. Jadi mereka semua pergi dengan mobil milik Irfan. Sekalian Irfan kenalan dengan keluarga besar Alien. Di acara keluarga itu, seperti biasa, keluarga lain bersenang-senang menikmati pestanya. Sementara keluarga ibu sibuk mengurusi urusan dapur. Saat itu bapak memberitahukan jika Alien anaknya akan nikah sama pria kantoran yang sudah mapan. Bapak merasa bangga dengan hal itu. Lalu Tante Tita datang. Dia mengingatkan Pak Tio, jika nanti mereka udah nikah, Pak Tio jangan minta uang terus sama Irfan menantunya. Nanti Irfannya gak betah, terus kabur kayak mantan suaminya Anis. Mendengar itu perasaan ayah sangat tidak enak. Mengapa Tante Tita bisa mengetahui tentang masalah itu? Lalu ayah datang ke dapur, mendatangi Anis. Ia sangat marah. Kenapa Anis menceritakan masalah mantan suaminya kepada semua orang? Ia bersikeras, mengaku jika sudah membayar semua hutang kepada mantan suami Anis. Ia berkata suami Anis pergi karena Anis tidak pintar mempertahankan rumah tangganya. Sih mesti cerita-cerita kayak gitu. Sengaja mau jatuhin ayah. Di saat itulah mereka bertengkar. Anis juga meluapkan emosinya. Ayah sudah membuat keluarganya hancur. Ayah selalu morotin uang suaminya. Jadi saat dulu suaminya itu tidak betah dan kabur memilih cerai darinya. Ibu sangat panik. Ia minta mereka untuk berhenti bertengkar karena ini adalah rumah orang lain. Alien tak pernah ada di rumah. Ia tak tahu hal yang sebenarnya terjadi. Tetapi saat itu, ia lebih membela ayahnya. Ia minta Kak Anis tidak bersikap kasar kepada ayah. Hal itu membuat pertengkaran semakin memanas. Anis jadi kesal dengan Alien karena hal itu. Ini bisa nggak jangan ribut di sini? Ya, saya nih bapakmu. Bayar listrik buat bayar utang ayah. Saya juga ikut berusaha, Anis. Suara ribut mereka pun menarik perhatian semua orang di acara pesta. Ibu sangat malu. Ia tak tahu harus berbuat apa. Dia hanya bisa minta maaf kepada Tante Tita. Kemudian pamit pulang. Mereka kemudian pulang dalam keadaan saling diam. Saat itu Alien yang pegang HP ibu. Dia melihat Dr. Andri mengirim sebuah chat.
yang menuliskan, "Kamu masih suka kembang api?" Saat itulah Alien menyadari jika Dr. Andri adalah sosok biru mantan pacar ibu di masa lalu. Sepulangnya ke rumah, Alien langsung mengambil diari ibu. Lalu ia bertanya, "Dr. Andri itu sosok biru kan, Bu?" Dokter Andri itu biru kan, Bu? Alien mencurigai ibu punya hubungan terlarang dengan Dr. Andri. Saat itu Anis pasang badan untuk ibu. Ia seketika geram kepada Alien. Dia itu jarang ada di rumah dan sekarang malah nuduh ibu sembarangan. Oh ya nggak cukup ya Bu, masalah di keluarga kita sampai ibu tuh harus selingkuh. Jaga mulut lo ya, ini ibu. Alien hanya kasihan sama ayah. Jika ibu benar-benar selingkuh di belakang ayah. Itulah alasan Alien tadi membela ayah di rumah Tante Tita. Tidak lama ayah datang. Dia mendengarkan obrolan mereka. Seketika ayah naik pitam. Ia bergegas ke rumah sakit mencari Dr. Andri. Ayah melabrak ke rumah sakit, membuat suasana menjadi heboh. Dokter Andri! Dokter Andri! Ayah berteriak, memanggil-manggil Dr. Andri. Alien menyusuli ayah saat itu. Ia melihat ayah seperti orang mabuk. Ayah tidak terkendali. Akhirnya Dr. Andri muncul. Ayah langsung memukulnya. Ia minta agar Andri menjauhi istrinya dan jangan pernah coba-coba mendekatinya lagi. Sebelum pergi, ayah memecahkan kaca rumah sakit, guys. Pokoknya Dr. Andri sangat dipermalukan di depan umum. Setelah itu, Dr. Andri mengajak Alien ke dalam ruangannya. Dia akan menjelaskan hubungannya dengan Ibu Wulan. Saya tahu dokter mantan pacar ibu. Kami memang pernah punya cerita. Dokter mengatakan jika dia adalah sosok biru, mantan pacar Ibu Alien saat muda dulu. Tak bisa dipungkiri, memasuki usia tua, ia selalu merasa kesepian dan juga tidak punya teman. Apalagi Dr. Andri belum menikah, guys. Ia hanya ingin berterima kasih kepada Wulan karena Wulan saat dulu ia bisa fokus untuk menyelesaikan kuliah kedokterannya. Namun hal yang paling ia sesali adalah dia terlambat karena Wulan keburu dilamar oleh Pak Tio. Alien cukup marah. Sekarang mereka sudah tidak ada hubungan. Jadi Dr. Andri lebih baik menjauhi ibu. Sementara di rumah, kepala ibu menjadi sakit. Dia minta Asya mengambilkan obatnya di lemari. Saat itu tanpa sengaja, Asya menemukan hasil rongsen, yang mana hal itu sangat membuatnya terkejut. Alien kemudian dikirimkan gambar rongsen itu. Dia diminta untuk segera pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Alien langsung peluk ibu. Dia minta maaf sudah menuduh ibu aneh-aneh dan juga minta maaf atas ucapan ia saat tadi yang mungkin menyakiti hati ibu. Ternyata saat ini ibu mengalami kanker pankreas dan selama ini ibu menutupi hal itu kepada semua keluarganya. Malam harinya, mereka sholat bersama. Ibu yang jadi imam saat itu, karena ayah jarang sekali ada di rumah. Setelah sholat, mereka mengobrol di teras. Alien menjelaskan lebih lanjut, jika dari hasil rongsen, saat ini ibu sudah kanker stadium 4, dan biasanya umurnya tidak akan lama lagi. Alien minta maaf, selama ini ia jarang pulang dan ia tidak tahu apa saja masalah yang terjadi di rumah. Gak pernah ada di rumah, gak tahu apa yang kalian lalui. Mereka bertiga pun saling menyesal karena baru mengetahui tentang penyakit ibu. Kemudian mereka bertiga berjanji akan terus berkumpul untuk menemani ibu. Pokoknya ibu tidak boleh sendirian, mereka harus selalu ada untuk ibu. Keesokan harinya, pagi ini terasa berbeda. Ibu melihat tanaman, semuanya sudah disiram. Meja makan pun sudah rapi dan banyak menu sarapan. Itu semua dikerjakan oleh anak-anak ibu. Pokoknya sekarang, ibu jangan capek-capek lagi.
Hari demi hari, rambut ibu semakin banyak yang rontok dan ibu pun selalu mengumpulkannya. Hari itu ibu menyuruh Alin untuk kuliah saja. Dia bisa mengerjakan laundry sendirian. Dan saat itulah Alin berkata jujur jika ia memilih untuk cuti saja karena beasiswa di kampusnya akan dicabut. Jika mau lanjut kuliah, dia harus bayar pakai biaya sendiri. Mendengar itu ibu terkejut, namun ia berusaha tenang. Aku mau ngambil cuti dulu, Bu. Ia berkata, Alin harus tetap lanjutin kuliahnya. Jangan sampai putus kuliah seperti ibu zaman dulu. Pokoknya Alin harus lulus dan jadi dokter. Insya Allah ibu akan bayar biayanya. Kemudian, debt collector datang untuk menagih hutang ayah. Ibu sering sekali membayar hutang ayah. Namun, untuk pertama kali, hari ini ibu bertekad akan berhenti membayar hutang ayah. Karena ia akan fokus menabung untuk kuliah Alin. Dan akhirnya, debt collector itu pun datang ke Patio langsung. Dia ditagih hutang saat baru saja bangun tidur. Jika 2 hari ke depan tak bisa bayar, maka Patio akan diberi sanksi. Siang harinya, Asya sangat terkejut karena dia melihat Kak Irfan datang, namun sambil bawa keluarga besarnya. Maaf nih Bu Wulan kalau kita datangnya mendadak begini. Kami yang minta maaf, Bu. Rupanya Irfan berniat akan melamar Alin hari ini. Alin sangat terkejut. Kenapa Irfan tidak memberitahunya lebih dahulu? Tiba-tiba keluarga besarnya datang ke rumah. Ternyata Irfan sudah bilang, tetapi kepada ayah Alin. Dan ayah setuju dengan lamaran ini. Dan beberapa hari lalu, ayah juga pinjam uang kepadanya. Untuk biaya kebutuhan laundry katanya. Ayah pinjam uang 70 juta. Maka dari itu ayah sangat baik kepada Irfan dan menyetujui Alin menikah dengannya. 70 juta. Mendengar itu Alin sangat geram. Pertama-tama, rasanya ia seperti dijual oleh ayahnya sendiri dengan seharga 70 juta. Kemudian ayah gak ngerti soal usaha laundry. Pasti uang itu habis untuk dipakai judi. Dan yang terakhir, Alin belum siap menikah. Walaupun menikah rasanya kunci dari semua masalah ini. Yang mana dia tidak perlu pusing kuliah dan tidak jadi beban untuk ibu karena bayar kuliahnya. Namun Alin rasa pernikahan bukanlah solusi. Secara tidak langsung, Alin menolak lamaran Irfan di hari itu guys. Membuat Irfan sangat kecewa. Hingga akhirnya Irfan dan keluarga besarnya pulang kembali. Malam harinya, kesehatan ibu semakin menurun. Rambut-rambut rontoknya pun semakin banyak. Lalu ibu selalu memasukkannya ke dalam botol. Saat itu Alin masuk ke dalam kamar ibu. Ia melihat ibu dengan perasaan sedih. Lalu dia bertanya, kenapa ibu menikah dengan ayah? Ibu menghampiri Alin. Ia menjawab, kalau tidak menikah dengan ayah, Alin tidak akan ada di dunia ini. Alin menjawab tidak apa-apa. Ia lebih baik tidak ada di dunia ini daripada ibu hidup menderita. Asal Ibu punya hidup yang lebih baik. Ibu kemudian melanjutkan kisah yang ada di buku diarinya. Setelah putus dengan Biru, kemudian ibu bertemu dengan Tio, yaitu adalah ayah. Ternyata dia adalah anak dari teman usaha bapaknya. Saat itu mereka dikenalkan dan dijodoh-jodohkan sulur. Pada waktu itu, Tio sudah punya segalanya. Usahanya lancar, punya rumah, dan juga punya mobil. Dia pun mengajak Wulan untuk menikah. Saat itu bapaknya Wulan sedang kesulitan ekonomi, sehingga tak bisa membayar uang kuliah kedokterannya Wulan. Tio mengajak Wulan untuk menikah. Wulan tidak akan hidup sengsara dengannya. Akhirnya Tio dan Wulan pun menikah. Awalnya usaha ayah sangat lancar dan juga sukses besar. Namun ayah sangat berambisi untuk mengembangkan usahanya, sehingga dia pinjam uang yang sangat besar kepada bank. Namun nasib tak ada yang mengetahui. Tiba-tiba saja usaha ayah menjadi bangkrut dan ia kesulitan untuk membayar hutangnya. Dan pada akhirnya usaha ayah bangkrut.
sehingga hidup mereka menjadi susah seperti ini. Ibu mengatakan ayah itu bukan orang jahat, tetapi dia itu hanya orang yang kalah. Keesokan harinya, Alien dikabari oleh Lulu dan juga Aldino jika video ayahnya yang membuat onar di rumah sakit sekarang viral di TokTok. Video itu pun sudah sampai ke pihak kampus, hingga sayangnya beasiswa Alien pun tak bisa dipertahankan dan langsung dicabut saat itu juga. Ia minta maaf kepada ibunya karena tak bisa mempertahankan beasiswanya. Jika Alien ingin meneruskan kuliahnya, maka dia harus bayar biayanya sendiri. Maaf ya, Bu. Gak ada yang perlu dimaafin, Nak. Sementara itu, Bapak kalah judi slur. Dia hanya bisa merenung. Dia pikir judi itu akan membuatnya kaya dengan cepat. Dan sekarang ia pun linglung seperti orang yang kehilangan arah. Keesokan paginya, secara mengejutkan, ibu terlihat segar. Dia sehat kembali dan memasak makanan kesukaan anak-anaknya. Namun itu adalah fenomena terminal lucidity, di mana ibu seolah-olah sehat sebelum akhirnya dia akan mengalami kondisi paling terburuknya. Ketika malam hari, ibu tidur bersama anak-anaknya. Saat itu ibu bercerita, jika dulu saat hamil Kak Anis, ia ngidam hewan kelinci. Bukan untuk dimakan, tapi untuk dimainkan. Kemudian ketika hamil Alien, ibu ngidam nyanyi R.A. Kartini. Bahkan ia sempat ngigau nyanyi lagu tersebut di dalam kereta, guys. Sementara si bungsu Asya, ibu ngidam alpukat saat itu. Dia terus memakan buah itu, sehingga kulit Asya menjadi bagus. Lalu ibu berkata tentang sebuah pernyataan, cinta itu buta. Itu artinya adalah jika seorang ibu selalu mencintai anaknya, walaupun masih belum terlihat sejak dalam kandungan. Keesokan harinya, Alien terbangun dan ia melihat jika ibu sudah tidak bernafas lagi. Kak! Dan rupanya ibu sudah meninggal dalam keadaan tidur. Saat itu ayah baru pulang ke rumah. Dia menangis histeris saat mengetahui ibu sudah meninggal. Selama berhari-hari, mereka larut dalam kesedihan. Alien selalu menangis setiap melihat gelas kesukaan ibu. Kak Anis bersedih saat melihat toko laundry ibu. Sementara Asya saat melihat kain jarik yang dipakai terakhir oleh ibu. Suatu hari, Alien diajak bertemu oleh Dr. Andri. Dokter ingin memberitahukan sebuah wasiat dari ibu untuk Alien. Ternyata selama ini, diam-diam ibu menabung tanpa sepengetahuan ayah. Awalnya Dr. Andri menyuruh ibu menggunakan uang tabungan itu untuk biaya pengobatan kankernya. Namun ibu tidak mau. Ia minta Dr. Andri agar uang ini diberikan kepada anak-anaknya. Uang tabungan ibu pun sangat banyak, yaitu sebesar 350 juta rupiah. Keesokan harinya, Alien mengajak Irfan untuk bertemu. Dia memberitahukan tentang hal tersebut. Alien berniat akan membayar hutang ayahnya kepada Irfan sebesar 70 juta. 350 juta. Saat itu Irfan menanyakan kembali tentang rencana pernikahan mereka. Namun keputusan Alien sudah bulat. Ia belum mau menikah, akan menamatkan kuliahnya dulu. Dan saat itulah hubungan mereka pun berakhir. Suatu hari, Bapak pulang ke rumah. Dia pulang dengan jalan sempoyongan. Sampai-sampai dia memecahkan gelas milik ibu. Dan dia pun langsung banting-banting kipas karena tidak menyala. Alien sangat marah saat itu. Kenapa Bapak memecahkan gelas milik ibu? Dan percuma Bapak pukul-pukul kipas itu, dia tidak akan menyala. Karena memang sudah rusak sejak ayah membantingnya ketika bertengkar dengan ibu.
ibu nggak nikah sama ayah, kipas anginnya nggak akan rusak. Andai ibu tidak menikah dengan ayah, pasti kipas itu masih menyala. Andai ibu tidak menikah dengan ayah, pasti ibu tidak usah cuci baju setiap hari. Andai ibu tidak menikah dengan ayah, ibu tidak sakit keras dan hidupnya menderita. Andai jika ibu tidak menikah dengan ayah, pasti ibu masih hidup sampai sekarang. Perkataan Alien semakin melebar kemana-mana guys, karena ia sangat sakit hati. Kalau ibu nggak nikah sama ayah, ibu pasti masih hidup. Lalu ia bertanya, kenapa enggak ayah aja yang mati? Selain itu, Anis juga mengeluarkan keluh kesahnya tentang sosok ayah yang selama ini tidak berperan di rumah. Ia sangat sedih. Ternyata Nando anaknya tidak hanya kehilangan ayahnya, tapi juga kehilangan sosok kakek neneknya. Sementara itu Asa, sejak lama dia menyadari tidak pernah merasakan sosok ayah. Aja lebih dulu ngerasa gak punya ayah. Ayah minta maaf. Dia mengaku salah dan menjadi beban bagi keluarga ini. Ayah yang terlanjur malu kemudian pergi dari rumah. Alien sangat rindu kepada ibu. Kemudian dia duduk di meja rias yang ada di kamar ibu. Saat itu dia melihat botol yang berisikan rambut ibu. Kemudian dia menemukan buku diari milik ibu. Ternyata pada buku itu, ibu sudah menuliskan catatan baru. Di sana tertulis, jika ibu sempat kepikiran dengan pertanyaan Alien. Pertanyaannya sederhana, tapi berhasil membuat ibu menjadi berpikir. Pertanyaannya adalah, andai ibu tidak menikah dengan ayah. Mungkin jika saat muda dulu, ibu tidak tertarik berkenalan dengan ayah. Mungkin ibu akan fokus pada kuliahnya. Dan dia bisa lulus dengan gelar dokter. Dan mungkin ibu bisa bahagia dengan pekerjaannya. Bahagia pula di masa tuanya. Setelah pulang praktek, mungkin dia bisa mencoba berbagai hobi baru. Atau ketika waktu luang, ia bisa menjemput cucunya. Namun setelah dipikir-pikir lagi, jika ibu tidak menikah dengan ayah, Anis, Alin, dan Asya tidak akan lahir. Ibu sangat menyayangi mereka semua, melebihi dari apapun. Mungkin kehidupan tadi terbayang lebih nyaman. Namun ia lebih bahagia jika bersama anak-anaknya. Jika diulang 1000 kali pun, mungkin ibu akan memilih keputusan yang sama, yaitu menikah dengan ayah. Supaya ibu dapat melihat anak-anaknya. Sekilas kehidupan yang tidak ibu pilih itu memang jauh lebih baik, lebih nyaman. Ibu tidak perlu goes sepeda sepanjang hari atau pakai salep setiap malam. Sekalipun ibu harus menjalani hidup seperti ini ribuan kali, sayang. Memilih keputusan-keputusan yang mungkin salah, ibu akan lakukan lagi. Karena ibu ingin melihat wajah kalian, anak-anak ibu. Ketika itu tepat malam tahun baru, mereka pun melihat kembang api, yang mana itu adalah kesukaan ibu. Di tahun yang baru, Bapak mulai berubah. Ia mencoba melanjutkan usaha laundry milik ibu. Kini kehidupan menjadi damai, dan Alien pun bisa fokus untuk menyelesaikan kuliahnya. Ia tidak ingin mengulang kesalahan ibu. Dia harus lulus kuliah kedokteran dan bisa berdiri di kakinya sendiri, supaya tidak ada penyesalan di hari tuanya. Dan tidak ada kata andai, atau penyesalan lainnya. Ia berterima kasih banyak kepada ibu yang telah memberikan banyak pelajaran hidup untuk dirinya. Dan film pun berakhir.